ada seniman-seniman yang sudah tidak produktif, entah apakah dalam bentuk perumahan. Mudah-mudahan kita bisa coba menjalankan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Gimana Pak? Apa lanjut kepada ini? Kalau ini Pak siapa? Lembaga profesi artis di Indonesia bertambah dengan hadirnya organisasi Union Artis Indonesia yang menampung bukan cuma kelompok artis di ranah industri film dan televisi, namun semua profesi di bidang olah rasa kesenian, seperti tari, musik, lukis, dan lainnya. Union Artis Indonesia atau UA bukanlah produk baru di Amerika dan Korea, yang kemudian diadopsi oleh sejumlah artis dan seniman di Indonesia untuk menjawab tantangan zaman. Beberapa nama tercantum dalam kepengurusan Union Artis Indonesia baik sebagai pendiri maupun investor, antaranya Ketua MPR RI Bambang Susatyo, pengusaha Jody Prasetyo Widiawan, artis Lela Anggreni, pedangdut Nana Mardiana, aktor Syamsul B. Adnan, Asikin Kartin, Ruli Rahardian, dan lainnya. Mereka mengadakan rapat finalisasi kepengurusan di Kota Cibubur pada hari Rabu 24 Februari 2021. Berikut ini liputan suasananya. Bagaimana sekarang artis-artis yang berhijab kumpul di situ di satu program stasiun TV. Jadi itu prestis buat kita yang berhijab. Jadi jangan gabung sama artis yang tidak berhijab. Khusus. Tolong dibuatkan, saya bilang. Itu hak paten Nana Mardiana ya. Tolong dibuatkan Bang Hendro. Jadi artis-artis yang berhijab, yang sudah berhijrah, dia tetap jadi artis. Karena apa? Lagu-lagu dia digemari, suara dia dicari, ditunggu. Karena kebanyakan produser tuh menginginkan pemain itu jangan terlalu. Iya, memang iya. Bapak bilang kan memang keindahan. Saya waktu untuk Sri ini juga. Terus dia jual apa? Bisa, memang harus, nggak muslim pun dihijabin sama mereka, gitu. Masalahnya gini juga, Mbak. Kalau misalnya kita ngomong masalah kita berhijab, itu saya nanti dikira orang nggak punya prinsip, bukan gitu kan. Tapi sebenarnya seperti Bapak bilang tadi, kamu mau jadi artis, ya tapi lah seperti artis, benar itu. Dan memang sebelumnya juga saya sudah mendengar visi misinya UA ini, dan sebetulnya ini inline dengan polisi pemerintah ke depan. Bagaimana nanti mengemas budaya, seni, dan kearifan lokal itu menjadi produk digital yang akan didukung oleh negara ke depan. Jadi memang arahnya seperti itu. Gagasan Union Artis itu bermula dari saya. Ketika saya diajak teman-teman untuk membuat tentang organisasi film. Dan saya mengatakan bahwa jangan hanya film, kalau bisa seni dan budaya. Nah, dari situlah saya mencetus, saya punya referensi tentang YUA yang di Amerika. YUA di Amerika itu sendiri juga dia mengkolaborasi profesional kerja artis. Dan saya pelajari cara kerjanya. Akhirnya saya berpikiran dari ide itu dan dari beberapa ide dari Korea yang membentuk saya ingin menjadikan YUA ini organisasi besar untuk Indonesia di dalam seni dan budaya. Nanti kan kalau kita sedang produksi atau sedang casting atau sedang kita mengadakan pendidikan, mereka akan kita ajak untuk menjadi anggota. Minimal mereka paham dulu dari dasar tentang YUA, tidak asal rekrut. Ada namanya kader profesional, ada kader binaan. Bukan biasa atau tidak biasa, tapi profesional dan binaan. Ini yang kita sampaikan kepada mereka bahwa orang baru ini binaan aja, yang profesional biar profesional. Finansial saya terdiri dari beberapa anggota pendiri.
yang dia memiliki kepekaan terhadap seni dan budaya. Dan mereka orang-orang bisnis yang memang bukan bisnis yang nasional, tapi udah skopnya internasional. Karena dari holding mereka saja udah ada 80 holding yang akan membantu saya di dalam menginvestasikan uangnya untuk YUA. Artinya ke depan saya hanya membuat programnya aja, membuat aplikasinya aja, membuat sarananya aja, dan saya akan bikin cash flow-nya, Pak, untuk ke mereka. Kapan untungnya, kapan baliknya, kapan ininya, dan segi sosialnya, semuanya akan saya kembalikan dengan manajemen terbuka. Kita akan buat e-budgeting. Hari ini kami mengagendakan pertemuan untuk pemantapan program-program kerja ke depan yang sudah dirumuskan oleh teman-teman dari masing-masing ketua departemen. Tentunya hari ini saya sebagai ketua harian juga memperkenalkan diri kepada semua teman-teman di Departemen Union Artis. Yang kedua, saya juga akan melakukan forensik terhadap program kerja dari teman-teman Union Artis. Diharapkan nanti setelah kita membedah dan mencari solusi, kami segera bisa mengeksekusi seluruh program unggulan yang ada di Union Artis dalam waktu yang dekat. Kami tentunya akan berusaha maksimal untuk bisa membantu masyarakat. Dalam hal ini kami juga bisa bersosialisasi dan melakukan kegiatan sosial, karena memang di masa pandemi ini masyarakat terutama teman-teman seni dan budaya itu mengalami goncangan yang besar, sehingga kami akan melakukan program sosial membantu teman-teman seni dan budaya. Yang pertama mungkin pasar malam ya, atau pasar murah, berkaitan dengan hari besar Idul Fitri dalam masa puasa Ramadan. Tentunya ketika bicara masalah UA, ini bicara tidak boleh ada yang lebih menonjol kesenian satu terhadap kesenian yang lainnya. Ini harus bisa rata. Tapi tentunya kan juga tidak bisa brek sekaligus dijalankan. Teman-teman seniman dapat terlibat di dalamnya. Termasuk juga mungkin kita bisa mengangkat anak-anak jalanan. Kebetulan juga di kita ada anak-anak jalanan yang memang nantinya tergabung bersama, mereka bisa isi hiburan dan mereka juga bisa mendapatkan pendapatan di dalam kegiatan itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah mulai menyiapkan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada digital. Ya, misalnya seperti kayak film. Dibikin film-film yang sederhana dulu. Apakah film layar lebar yang berbasis digital? Apakah nanti membuat film-film di medsos? Atau membuat film bekerja sama dengan pihak televisi? Karena secara kebetulan YUA juga sudah diminta oleh salah satu stasiun televisi untuk membuat satu program. Lalu pameran lukisan. Ini kebetulan di YUA ini kumpul para pelukis-pelukis yang dari tahap nasional sampai internasional. Ya, karena itu tadi saya bilang kita ada pelukis-pelukis yang memang sudah berskala internasional, diantaranya Pak Danwarte. Nah, beliau siap untuk melaksanakan pameran. Selama ini sebetulnya udah ada beberapa organisasi-organisasi baik keartisan, keprofesian di bidang perfilman juga ada. Tetapi tindak lanjut dari program-program yang pernah mereka miliki dan pernah saya baca itu ya sebagian tidak terrealisasi, malah sebagian besar gitu. Tetapi menurut saya yang dibutuhkan sekarang ini selain organisasi itu juga niat baik, artinya punya komitmen yang kuat. Artis ini banyak orang pintar sebetulnya kan, pengalaman dari pengusaha, berorganisasi, baik dari di luar maupun di dalam pemerintahan. Tetapi sayangnya itu tidak tercermin ketika membuat organisasi. Nah, kebanyakan yang saya lihat adalah organisasi ini seperti menjadi organisasi sosial. Tidak salah sih misalnya ada bencana, bantuan bencana gitu kan. Tetapi itu kan bukan inti itu ya. Itu harusnya menjadi program sampingan saja atau katakanlah semacam charity gitu, amal gitu.
Nah, bagaimana misalnya kalau keartisan, bagaimana kaderisasi? Kemudian setelah kaderisasi itu juga tadi yang Anda tanyakan kesejahteraan, ya kan? Nah, kesejahteraan ini juga menyangkut pada kapasitas si artis itu. Kalau misalnya ada ukuran-ukuran yang jelas seperti dahulu misalnya, untuk menjadi seorang pemain itu harus melalui satu proses. Saya kira itu perlu gitu loh. Seperti kompetisi sepak bola, apa di bidang apapun lah. Artinya orang duduk dalam sebuah organisasi atau peran lah katakan kalau dibilang keartisan itu, dia harus punya pengalaman yang matang dulu. Nah, selama ini yang kita lihat adalah orang punya uang, kemudian dia bisa jadi apa aja.